Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang pembelahan sel. Kita akan mempelajari amitosis, mitosis, dan meiosis. Untuk video 1 ini, kita belajar amitosis dan mitosis. Untuk meosisnya, kita belajar di video 2 ya. Yang berikutnya adalah pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa adanya tahapan-tahapan pembelahan sel. Tujuan dari pembelahan amitosis adalah untuk reproduksi atau memperbanyak jumlah keturunan. Pembelahan amitosis banyak kita jumpai pada organisme yang bersifat prokariotik. Contohnya yang khas adalah pada bakteri. Jadi, ini adalah satu induk bakteri, kemudian mengalami pembelahan pada bagian nukleusnya terlebih dahulu, baru diikuti oleh pembelahan plasma. Sehingga dari satu sel induk menjadi 2 sel anakan, yang mana sifatnya anakan sama dengan sifat sel induk. Dalam reproduksi sel, kita juga harus memahami tentang siklus sel. Di dalam siklus sel, kita akan melihat ada tahapan interfase. Ini adalah tahapan interfase. Tahapan interfase adalah fase terpanjang dari semua fase sel. Tahapan yang keduanya adalah tahapan M atau tahapan mitotik. Tahapan interfase terdiri dari 3 tahap. Satu adalah tahap G1 atau gap 1. Ini merupakan fase bertambahnya volume sel. Di sini fase yang terdiri dari proses transkripsi RNA, RNA-T, RNA-M, dan juga berbagai sintesis protein. Kemudian ada fase S atau fase sintesis. Adalah fase ketika sel mengalami duplikasi dan replikasi kromosom. Yang ketiga adalah fase G2 atau gap 2. Di sini fase pembentukan organela sel dan makromolekul lainnya. Bila sudah, maka sel siap untuk mengalami proses pembelahan sel yang kita sebut nanti dengan tahapannya di dalam siklus sel adalah mitotik atau M. Tahapan mitotik ini terdiri dari 4 tahapan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Sehingga nanti akan kita dapati 2 sel hasil dari proses pembelahan selnya. Kita lihat setiap tahapan dari pembelahan mitosis, tapi kita juga perlu ingat bahwa tahapan interfase itu dianggap sebagai tahapan istirahat dari siklus sel. Jadi dia bukan merupakan bagian dari tahapan pembelahan sel. Yang pertama adalah profase. Profase kita akan bagi 2 menjadi profase awal dan profase akhir. Di dalam profase awal tampak di sini membran inti masih terlihat sangat jelas. Kemudian di sini benang-benang kromatin masih tampak juga dengan jelas. Nukleus juga masih tampak terlihat, dan membran plasma juga masih tampak terlihat. Kemudian terjadi peristiwa
kita lihat di sini bahwa benang-benang kromatin kemudian akan memendek dan menebal, kemudian dia akan menjadi kromatid, kemudian akan menjadi kromosom. Membran inti terlihat semakin lama akan semakin pudar atau menghilang. Kemudian nukleus juga semakin menghilang dan sentriol, ini khusus pada sel hewan, itu akan mengalami duplikasi, kemudian akan bergerak menuju kutub masing-masing. Yang berikutnya adalah tahapan metafase. Dalam tahapan metafase terlihat di sini bahwa benang spindle sudah mulai terlihat sangat jelas, kemudian sentriol sudah sampai pada kutubnya masing-masing. Ciri khas yang ada pada metafase adalah semua kromosom berjajar pada bidang tengah atau pada daerah ekuator. Jadi daerah ekuator ini nanti bisa saja secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian, kita tetap ingat bahwa di dalam kromosom atau kromatid nanti terdapat perlekukan yang kita sebut dengan istilahnya adalah sentromer. Dan di dekat sentromer itu sendiri terdapat kinetokor. Kinetokor itu seperti cakram protein sebenarnya yang terletak di sentromer. Dia itu ada di sisi terluar atau berlawanan dari kromosom itu sendiri. Nah, pada bagian inilah nanti benang spindle akan berlekatan. Tahapan yang berikutnya adalah anafase. Di dalam anafase ini tampak masing-masing sentromernya itu akan mengikat kromatid membelah bersamaan. Kromatid ini nanti akan bergerak menuju kutub masing-masing. Kromatid dapat bergerak itu karena adanya kontraksi dari benang spindle. Pada saat kontraksi, benang spindle itu akan memendek, kemudian menarik kromatid menjadi dua bagian menuju kutub yang berlawanan. Berikutnya adalah telofase. Telofase kita akan bagi dua menjadi telofase awal dan telofase akhir. Pada telofase awal kita lihat sebagai berikut. Jadi di sini tampak membran inti mulai terbentuk kembali, sedangkan kromatid yang tadi pada tahapan sebelumnya akan berubah menjadi kromatin. Kemudian benang-benang spindle akan menghilang dan akan muncul pelekukan di tengah atau kita sebut juga celah atau sekat sel yang nantinya akan membagi plasma sel ini menjadi dua bagian. Di sini juga tampak inti mulai terbentuk. Telofase ini nanti juga akan memasuki tahapan sitokinesis. Sitokinesis kita sebut dengan pembelahan sel. Pada telofase akhir, maka akan semakin jelas celah atau sekat selnya, sehingga akan membagi dua sel sama. Di sini tampak bahwa membran inti semakin jelas, kemudian nukleus juga di sini semakin jelas, kemudian benang spindle sudah tidak tampak lagi.
Jadi, sudah kita jumpai dua sel yang sama. Akhir dari pembelahan mitosis kita akan lihat bahwa mitosis itu memiliki tujuan untuk memperbanyak sel-sel seperti pertumbuhan ataupun memperbaiki sel-sel yang rusak. Pembelahan mitosis berlangsung 1 kali. Jumlah sel anakan yang dihasilkan adalah 2 anakan, dan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada induknya, yaitu 2N atau diploid. Berarti sifat sel anak akan sama dengan sifat pada induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ataupun kita sebut sel autosom. Seperti itu materi kita, tidak terlampau sulit, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih semuanya.